Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Firman Wanipin, dalam channel dan TikTok Cilote Wanipin. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini saya sedang berada di daerah Kabupaten Solo Selatan. Tepatnya di daerah Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solo Selatan, Kanagarian, mana nih Pak Datuk? Kenarian Kota Baru. Foto baru. Dan hari ini saya bersama dengan Pak Datuk Okberdonda. Sultan Batua. Dan beliau salah satu tokoh masyarakat di daerah Kota Baru, Kecamatan Sungai Pagu. Dan hari ini kita akan bercerita banyak dengan beliau terkait dengan Solo Selatan. Ya Pak Datuk? Ya. Jadi gini Pak Datuk, saya melihat bahwa di Solo Selatan ini potensi wisata itu luar biasa saya lihat. Apalagi Solo Selatan terkenal dengan 1.000 rumah gadang. Kalau 1.000 rumah gadang, boleh dikatakan bahwa kemampuan ekonomi masyarakat di Solo Selatan itu tidak kaleng-kaleng. Itu luar biasa. Sebab sebuah rumah gadang ini bisa menghabiskan dana miliaran bahkan jutaan. Mungkin kita perlu bercerita dengan Pak Datuk. Gimana asal muasal tentang rumah gadang yang ada di lokasi di Solo Selatan ini. Ini kawasannya kan Sungai Pagu nih. Betul. Ya, silakan Pak Datuk. Jadi Solo Selatan 1.000 rumah gadang itu tidak lepas dulu dengan hidayah yang diberikan kepada masyarakat sekarang ini. Dulunya nenek moyang kita itu kita lihat sekarang kan dah nyata 1.000 rumah gadangnya sekarang banyak. Ya. Kalau bagi kami ya sejarah Minangkabau sebenarnya itu berada di Sungai Pagu nih. Sungai Pagu ini. Jadi Minangkabau itu di Sungai Pagu adanya. Ya, adanya sebenarnya. Kita lihat dulu negeri Solo Selatan ini Balantai Ame, Badindiang Tembago. Ya, itu nyatanya ada sekarang. Lihatlah untuk buat satu rumah gadang saja kita buat mungkin dengan anggaran miliaran. Iya. Tapi hari ini kami lihat untuk memperbaiki dapur aja sulit. Untuk beli beras saja sulit. Hari ini. Ya. Artinya masa sulit itu terasa hari ini. Masyarakat Solo Selatan ini sekarang ini 90%, 80% sangat miskin, ekstrim miskin. Karena ya kita lihatlah ada hutang, marta, Pancasila, lain-lain. Jadi masyarakat sekarang itu dikejar hutang terus. Artinya masyarakat hari ini bukan tempo dulu ya. Tempo dulu. Kalau tempo dulu makmur, adil dan makmur. Tapi hari ini kebalikan. Kebalikan. Masyarakat Solo Selatan rata-rata terlilit utang. Ya? Betul. Dan tentunya ini membuat mereka semakin sulit. Ya. Apalagi Pak Datuk salah satu calon wakil rakyat. Dari partai mana tuh? Partai Umat ya. Partai Umat. Partai Umat ini tagline-nya adalah lawan kezaliman ya. Apa tagline-nya tuh? Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Tegakkan kebenaran. Kebenaran. Ya, betul. Tegakkan keadilan. Keadilan. Ya. Jadi Datuk melihat persoalan seperti ini sekarang kan menjadi betul-betul tren di tengah masyarakat dililit utang. Ini andai kata Datuk menjadi wakil rakyat di Solo Selatan nantinya. Ini apa yang Datuk lakukan? Saya akan mengembalikan hak masyarakat. Hak masyarakat yang sudah ada diatur di Undang-Undang Dasar 45. Nomor 8 ayat 1 itu tiap masyarakat warga negara itu berhak hidup sejahtera lahir dan batin. Ya. Tapi kenyataannya sekarang ini kan tidak ada. Ketika masyarakat itu dikejar-kejar hutang sampai jam 11 malam itu. Iya. Jadi kemerdekaan kesejahteraan masyarakat itu sudah ada lahir batin lah sekarang. Jadi saya akan melakukan menegakkan aturan yang sesuai dengan undang-undang. Karena Dewan itu adalah perwakilan masyarakat yang bisa mengontrol kebijakan bupati, kebijakan yudikatif, model polisi, kejaksaan. Ya. Tapi saya lihat selama ini memang kontrol dari wakil masyarakat itu memang tidak ada. Nih gini tuh. Datuk mengatakan masyarakat Solo Selatan ini terlilit utang ini kan udah lama nih. Udah lama ya. Udah lebih kurang berapa tahun nih? 3 tahun inilah. 3 tahun ini, ya kan? Jika 3 tahun ini, apa dewan-dewan yang dari Solo Selatan berapa orang semuanya? 25 orang. 25 orang. Tentunya apa yang mereka lakukan selama ini sehingga mereka tetap terlilit utang, kan begitu.
Saya lihat tidak ada yang bisa mereka lakukan karena umumnya 3-4 periode dewan yang ada di sekarang ini itu proses terjadinya dewan itu memang salah. Maksud saya kenapa salah? Memang itulah udah takdir kan. Jadi kebanyakan dahulunya orang memilih dengan adanya duit. Iya, iya. Ini yang harus kita hilangkan. Ya. Politik uang. Ya. Politik uang, betul. Kenapa? Masyarakat itu harus memilih calegnya, harus gagasan. Betul. Artinya ide-ide apa yang bisa dilakukan, bukan uang. Betul. Kalau uang God ini tuh hanya sesaat. Betul. Iya kan? Apa misalnya ada caleg datang, kasih uang, habis itu dipilih. Ya. Besok dia nggak datang lagi. Iya betul. Betul kan? Betul. Nah, tadi kemarin kan masyarakat di daerah Pintikayu, Ya betul. mengatakan bahwa mereka telah memilih seorang caleg. Ternyata setelah beliau duduk dan terpilih, tak satu pun di antara mereka yang mampir ke sana. Betul. Apalagi di sana boleh dikatakan masalah sinyal ya. Betul. Yang perlu dibangun BTS. Betul. Ya. Dan kabarnya pernah dijanjikan oleh Bupati sekarang ini. Oleh siapa? Bupati sekarang ini. Ya, nah, apa janji Bupati Solok Selatan terhadap daerah itu? Itu kalau dibiarkan itu sangat merugikan daerah tersebut. Kenapa? Daerah itu punya potensi hasil hutannya, hasil alamnya yang akan bisa mendatangkan devisa yang cukup banyak buat daerah. Gimana ceritanya itu tuh? Jadi sebenarnya latar belakang saya mencalon ini tidak lepas dengan kezaliman yang selama ini dengan kebijakan Bupati sekarang ini. Jadi bagi saya harus tukar Bupati itu sangat penting. Apa maksudnya? Harus tukar Bupati itu sangat penting 2004. Tukar Bupati 2004. Solok Selatan 2004. Itu sangat penting. Karena saya sudah kemarin gitu ikhlas melihat Bupati ini dipilih, mungkin itu takdir Tuhan. Ya. Tapi saya lihat kerjanya Bupati sekarang ini sangat miris. Apalagi salah satu janji kemarin yang di Pintikayu tidak dipenuhi itu masalah tower. Ada lagi yang sangat miris di sini. Itu ribuan TKD honorer yang saat ini pemerintah pusat masih mengakui itu diberhentikan tanpa alasan. Waduh, luar biasa. Berhentikan tanpa alasan. Kabarnya ada juga sekolah ya? Ditutup, sekolah. Ya. Sekolah di daerah Sungai Pagulama itu ada 16-an sekolah ini. Ditutup. Itu sekolah dasar, SMP. Sekolah dasar. Waduh. SMP ada 2 atau 3 tuh. Dasar tutupnya apa nih? Dasarnya kalau dilihat dari pola pikiran kemarin, saya kan pernah lihat juga edaran dari Dinas Pendidikan itu katanya murid kurang. Ya, ya. Tapi saya bandingkan dulu daerah bawah itu, daerah-daerah Lubuk Langali yang daerah Sangir itu, ada muridnya itu lebih banyak guru dari murid tapi nggak tutup. Tapi yang saya sayangkan kenapa di Sungai Pagulama ini yang ditutup 60, 70 muridnya, 50 muridnya, kenapa ditutup? Yang saya sayangkan itu, kenapa daerah yang di daerah Sangir bawah sana itu lebih banyak gurunya daripada murid, kenapa tidak ditutup? Tidak, harusnya itu ditutup kan? Ya. Jadi kalau bagi saya itu keadilan bagi Sungai Pagulama ini termasuk kurang adil. Kurang adil itu kebijakan. Itu Puskesmas juga ada ditutup. Puskesmas itu daerah Pekan Barat Timur, Sungai Kalu itu ditutup. Daerah Talunan ditutup. Talunan Maju. Artinya ini kalau saya melihat dari statement Datuk tadi untuk 2024 harus tukar bupati, ganti bupati. Ya, kalau bagi saya itu tidak bisa ditawar. Karena satu periode ini kita kan yang Datuk sampaikan tadi tidak terlihat progres dan program-program yang menyentuh masyarakat. Nggak ada. Ya, dan para dewan-dewannya juga perlu diganti, nak? Harus diganti. Yang 25 orang ini. Harus diganti. Artinya masyarakat mulai hari ini memang harus cerdas dalam harus cerdas. Ya. Pilihlah partai yang betul-betul memikirkan rakyat. Betul. Ya, Tuh. Betul. Ya, contohnya Partai Datuk ya. Ya, Partai Umat. Partai Umat ya. Jadi Partai Umat itu satu-satunya partai di Indonesia ini yang punya moto melawan kezaliman dan menegakkan kebenaran, ya. keadilan. Satu-satunya. Ya, Partai Umat. Ya. Lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Jadi satu-satunya itu partainya. Jadi saya tertarik masuk ke Partai Umat ini tidak lepas dari beraninya ketua DPP menyatakan kita harus lawan kezaliman. Ya. Tegakkan keadilan. Hari ini kezaliman betul-betul luar biasa. Luar biasa. Dan memang tugas Datuk sebagai wakil rakyat tegakkan keadilan di Solok Selatan ini. Betul. Ya, Toh? Ya. Nah, walaupun tidak lepas. Dari lepas saya sebagai wakil masyarakat. Tapi sebagai nenek mama itu harus saya lakukan. Anak di pangku kemenakan di Bimbiang, orang negari di Patenggangan. Itulah fotonya mama. Itu sumpah dengan Allah. Iya. Anak di pangku kemenakan di Bimbiang, orang negari di Patenggangan. Jadi itulah yang membuat saya maju untuk Partai Umat ini. Maju dari Partai Umat dan akan memperjuangkan umat. Ya? Betul. Akan memperjuangkan umat. Umat yang ada di Solok Selatan. Umat yang ada di Solok Selatan. Yang hari ini mereka terjerat utang.
Ya, toh? Utang terzalimi Ya. dengan kebijakan-kebijakan. Kemudian masalah tower gimana tuh? Masalah tower itu, ya salah satu janji bupati yang tidak bisa ditepati. Iya, iya. Nah, kalau Partai Umat, insya Allah, apapun kebutuhan masyarakat setempat yang harus bisa untuk meningkatkan ekonomi akan diusahakan oleh Partai Umat. Iya, insya Allah. Nah, insya Allah. Mudah-mudahan Datuk Okberdonda Sultan Batuah. Sultan Batuah terpilihlah sebagai wakil rakyat. Memang ini wakil-wakil rakyat yang harus dipilih kalau menurut saya. Amin. Kenapa? Karena beliau apa yang beliau sampaikan bukan janji ya tuh ya. Oh, bukan janji. Ini contohnya seorang datuk ini. Ini sumpah. Ini panggilan hati ya. Iya, panggilan hati. Panggilan hati dan panggilan jiwa. Ya, panggilan jiwa. Ya. Dan memang hari ini harus berjuang semuanya. Betul. Kalau ingin datuk sukses, seluruh masyarakat yang berada di Sungai Pagu, Harus peduli. Kecamatan Sungai Pagu, Harus peduli. kemudian juga KPGD dan juga Kecamatan Pauwaduo, jangan biarkan beliau sendiri berjuang. Betul. Jangan biarkan sendiri beliau. Orang-orang seperti ini harus didukung. Karena beliau betul-betul niat hatinya melawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ya toh? Ya. Lawan kezaliman, Tegakkan keadilan. tegakkan keadilan. Dan satu lagi tuh, ini barangkali ini closing statementnya Datuk nih. Kan kita lihat nih masyarakat betul-betul membutuhkan uluran tangan. Baik dari eksekutif maupun dari legislatif. Betul. Seandainya takdir Allah berkata Datuk duduk jadi anggota dewan. Program jangka pendek Datuk lakukan pada masyarakat apa? Program jangka pendek Ya. tidak lepas bagaimana meningkatkan ekonomi masyarakat ini supaya terjerat dari hutang marta Pancasila, hutang lilin utang ini. Terbebas dari utang, Ya, marta, Pancasila, amanah dan lain. Pokoknya riba. Ya. Saya mengurangi masyarakat ini tergantung dengan riba. Karena riba tidak mungkin Ya. bisa kita senang dengan riba. Itu pengalaman dari saya tuh. Kalau riba ini artinya harus kita lawan. ya riba harus dilawan. Ya, lawan. Dan Datuk akan mengembalikan kejayaan Solo Selatan, Ya. 1000 rumah gadang. 1000 rumah gadang. Iya. Ya. Itu aja tuh ya. Ya, saja. Ya, baik Bapak Ibu, demikianlah bincang-bincang kita dengan Datuk Okberdonda Sultan Batuah, salah satu calon anggota DPRD Kota Padang dari Dapil 3, Sungai Pagu, KPGD, dan Kecamatan Pauwaduo. Ya. Semoga Datuk terpilih menjadi wakil rakyat dan akan memperjuangkan rakyat Solo Selatan dan umat Solo Selatan karena tagline beliau, lawan kezaliman, Tegakkan keadilan. tegakkan keadilan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Burung Irian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa Celoteh Wanipin, hari ini kita bersama dengan Bapak John Kennedy, Ketua kelompok Siamparan, Ketua kelompok Siamparan Pasir Talang Barat, Siamparan Pasir Talang Barat, Nagari Pasir Talang Barat, Nagari Pasir Talang Barat, Pasir Talang Barat, Kecamatan Sungai Pagu. Kecamatan Sungai Pagu. Dan hari ini kita bertemu beliau. Kalau mengingat nama John Kennedy itu nama Presiden Amerika tuh Pak? Iya jelas lah. Iya. Gimana Pak persoalannya yang terjadi terkait dengan langkanya pupuk di Sungai Pagu ini dan kabarnya petani sangat mengeluh. Iya Pak, silakan Pak. Iya benar Pak. Ya. Kalau punya cerita, ya pupuk paling larinya ke perkebunan intinya, kapir ke istilahnya, untuk pemupukan sawit. Tapi kalau kita bilang gitu, pasti ada orang yang nggak senang sama kita. Bahkan saya dulu Pak, 2016 dapat juara 1 petani teladan perorangan 2016. Ada tuh apanya Pak? Ijazahnya ya, piagamnya, pialanya dikasih oleh Pak Musni Zakaria sama Pak Abdurrahman. Lalu dapat kita untuk pergi ke KTNA di Banda Aceh 2017. Nah, rencana kan untuk selanjutnya kan di Sumatera Barat. Tapi 2024 ada halangan Covid. Nah, di kelanjutannya saya nggak jelas lagi Pak mengenai KTNA yang di Sumatera Barat. Jadi terkait dengan program-program yang sudah jalan ini Pak, juga saya dapat info bahwa persoalan sapi ya. Gimana tuh ceritanya tuh? Ya, kalau sapi itu kan kampanye. Kampanye dia ingin duduk di suatu keinginannya.
Dia janjikan per kakak. Ternyata sekarang dapat per kelompok, dipilih-pilih pula. Nggak semuanya, Pak. Janji awal gimana? Dan di awal lebih sudah dibilang. Per kakak satu kakak, sapi. Satu sapi. Tapi dalam realisasinya per kelompok dapat. Per kelompok dipilih-pilih juga. Maksud dipilih-pilihnya gimana nih? Nggak semua kelompok yang dapat, Pak. Oh, kenapa? Nggak, itu ya nggak itu nggak urusan kita, Pak. Itu urusan orang tuh. Iya, iya. Ya artinya kelompok yang dipilih itu kelompok tertentu ya? Tentu ya, Pak, yang ada pro-nya ke sinilah. Nah, yang sinilah tuh maklum orang tahu tuh. Baik Pak John, makasih Pak John informasinya. Amin. Sukses buat Pak John ya. Umat dapat kiranya membawa atau mengangkat persoalan kami ini ke tingkat nasional. Itu besar harapan kami. Kami sebenarnya sudah bosan dengan partai ini. PT RAP ini ajang politik dari 2005. Siapa yang mau mencaleg? Kalau saya dipilih, saya duduk, saya perjuangkan masyarakat. Alhamdulillah, dia duduk yang tidak kenal lagi dengan masyarakat yang disolimi oleh perusahaan. Tapi kami mendapat angin segar dari Bapak Ketua Partai Umat. Besar harapan kami kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa mengatasi persoalan kami ini dan bisa mencari jalan keluarnya. Besar harapan kami dua negeri, RPC dan Bidara Alam itu yang sangat berbahaya. Perusahaan ini tidak ada HGU-nya, Pak, cuma yang ada ini semuanya sudah tidak ada lagi, tapi dia masih merajalela di negara kami. Harapan kami, Pak, kepada Bapak, kalau bisa masyarakat Bidara Alam ini fasilitasilah kami dengan TV1, sebab kami ini sudah lama sekali menderita atau mata najwa. Itu harapan kami. Bawalah kami ini bagaimana caranya oleh Bapak ke tingkat nasional itu, supaya kami bisa berbicara di khalayak ramai. Itu harapan, Pak. Demikian, salah janggal mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.